Secercah harapan dalam upaya pemberantasan korupsi terbersit dalam putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondah alias Angie, terkait kasus korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mantan Putri Indonesia itu divonis 12 tahun penjara dan hukuman denda 500 juta rupiah dari vonis sebelumnya 4 tahun 6 bulan. Tak hanya itu, Majelis Kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sekitar 27,5 miliar rupiah. Oleh hakim tingkat pertama dinyatakan Angie terbukti pasal 11. Oleh karena itu, Angie dihukum 4 tahun 6 bulan. Apakah ringan 4 tahun 6 bulan? Kalau merujuk kepada ancaman maksimum adalah 5 tahun, itu sudah sangat berat. Tetapi masalahnya adalah di Mahkamah Agung berubah. Yang terbukti menurut Mahkamah Agung bukan pasal 11, tapi pasal 12 huruf B. Wajib saya sampaikan kepada Angie gunakan hak kamu untuk PK. Jadi pembelajaran bagi siapapun koruptor, hati-hati kalau kasasi. Kalau Anda salah, terima saja sudah. Dan pada calon-calon koruptor, jangan lakukan. Nanti kita bikin hukum, diasingkan dari masyarakat, dibuang ke laut sana gitu kan. Poinnya apa? Para koruptor, hati-hati. Nanti bisa kena hukuman berat, tidak dirampas, bisa dimiskinkan, bisa dibuang ke laut. Dalam kasus yang berbeda, upaya mengurangi hukuman pidana yang dilakukan terpidana korupsi mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomuan Tambunan, juga harus kandas. Gayus Tambunan harus meringkuk di penjara selama 30 tahun setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukannya. Miskinkan koruptor, ya, itulah cara yang dianggap ampuh untuk memberikan efek jera. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi sarana untuk mengejar semua aset dan memiskinkan para koruptor. Pro kontra di depan mata, putusan memperberat hukuman dan langkah memiskinkan para koruptor dituding sebagai upaya tebang pilih dan pencitraan aparat penegak hukum karena desakan publik untuk menghukum koruptor seberat-beratnya. Penegakan hukum mendapatkan ujian, langkah memiskinkan koruptor layak diapresiasi. Namun, hukum yang berkeadilan juga harus menjadi tujuan. Selamat malam pemirsa. Vonis Mahkamah Agung atas Angelina Sondah banyak mengatakan ini memberikan angin segar bahwa akhirnya penegak hukum di Indonesia serius dalam menangani kasus korupsi. Kita akan berbincang di program debat malam hari ini. Langsung saja, tadi Anda sudah melihat informasi awal yang kami tayangkan untuk Anda. Saya ke Kang Asep, pertanyaan awal saya, menarik. Luar biasa, banyak mengatakan seperti itu. Apakah untuk putusan MA kali ini bisa menjadi jurisprudensi yang baru untuk kasus korupsi? Jurisprudensi tetap itu adalah diikuti oleh putusan-putusan sebelumnya. Ini putusan pertama dan menyangkut pasal 18. Tapi ruang untuk penyitaan perampasan aset memiskinkan koruptor di KUHP telah diatur. Ya, di pasal 39, pasal 6, Undang-Undang Tipikor diatur, pasal 38. Bagaimana menyita dan merampas aset. Begitu pula di Undang-Undang Pidana Pencucian Uang, itu diatur bagaimana menyita dan merampas aset-aset. Artinya apa? Ruang hukum untuk hakim memilih mereka memiskinkan koruptor, undang-undang telah mengatur. Hanya masalahnya selama ini para hakim tidak menggunakan pasal-pasal itu sehingga koruptor bertebaran enak dengan leluasa. Alasannya menurut Anda mengapa? Hah? Mengapa hakim kemudian apa? Justru itu pertanyaannya. Ragu-ragu atau apa sebenarnya? Ya, karena pencucian uang dianggap mungkin baru bagi hakim gitu kan. Padahal sejak 2002 udah ada. Dan selama ini mungkin ada dari polisi, dari jaksa, hanya perkara-perkara 1-2 yang naik. Hanya ya di polisian dulu kasus pajak. Di Tipikor baru kemarin 2 OD sama DS gitu kan. Nah, ini juga mungkin pembelajaran bagi para penyidik, jaksa, hakim untuk menggunakan undang-undang pencucian uang. Oke, baik. Saya bergeser dulu. Menyebutkan nama DS begitu. Ya. Ada klien salah satu di sini, tapi saya ke Bang Tommy dulu. Bang Tommy, tadi kita sudah melihat sedikit kasus Angie, tapi kemudian memiskinkan koruptor, penyitaan aset-asetnya, penerapan TPPU, menurut Anda seperti apa? Istilah-istilah sekarang ini kan agak seram-seram ya, memiskinkan koruptor dan sebagainya. Kami juris ini selalu berpikir di mana dasar hukumnya. Kalau disampaikan tentang aset tadi penyitaan segala macam, itu berkaitan dengan tindak pidana asalnya. Atas dasar itu disita, dilelang dan sebagainya. Kalau memiskinkan koruptor, di mana itu pasalnya itu yang mengatakan itu? Saya tidak anti LSM, tapi ini kan kebanyakan istilah kawan-kawan di LSM. Tidak sesuai profil, ini maksudnya memiskinkan koruptor. Hukumnya tidak ada, tapi pinter-pinteran LSM yang kemudian diciptakan itu. Suka euforia yang enggak.
Nah kemudian kita ngomong seperti ini, kemudian kita jadi populer, nanti jadi bumerang ini sama kita. Oke, baik. Saya ke Mbak Yenti. Ini jangan-jangan yang rame-rame ini memang ingin populer. Mbak Yenti termasuk yang kenceng ngomong tentang TPPU. Begini, memiskinkan koruptor itu kan semangatnya. Oh semangat, bukan Semangatnya. masalah hukum. Tetapi kan diikuti oleh penerapan, Semangat Pak. 45, maju tak gentar gitu kan. Ya. Membela yang bayar. Enggak, semangatnya. Tetapi semangat itu kan kemudian diaktualisasikan dengan penerapan pasal-pasal yang sudah sebelumnya dikriminalisasi. Jadi sebelumnya kita mengatur pasal-pasal. Pasal-pasal tindak pidana pencucian uang itu memang fokus pada kemana aliran dana hasil kejahatan. Hasil kejahatan. Hasil kejahatan, oke. Setelah itu uang hasil kejahatan kemanapun itu harus ditelusuri pakai undang-undang pencucian uang. Orang yang mengalirkan kena pasal 3 pencucian uang aktif, sementara orang yang menerima kena pasal 5 pencucian uang pasif. Dengan cara mekanisme pencucian uang itu jalan dan memproses mencari kemana uang itu berada dan kemudian sekaligus memidana orang-orang yang melakukan pencucian uang dan menerima hasil kejahatan, ini yang dibaca sebagai itulah upaya memiskinkan lagi. Berdasarkan tentu saja memiskinkannya sesuai dengan berapa yang dikorupsi, berapa hasil kejahatannya, dan kemudian ditambah denda. Dengan adanya penelusuran hasil kejahatan yang ditelusuri pakai pencucian uang dan dengan menggunakan dendanya, baik denda di pencucian uang maupun denda di tindak pidana korupsi, tentu saja akan menghasilkan bahwa para terpidana setelah putus itu adalah pasti akan lebih miskin. Kalau memang tadinya tidak punya apa-apa menjadi miskin sekali itu pasti. Jadi kita membaca semangatnya seperti itu. Baik. Bang Rufinus. Bang Rufinus dulu. Bang Rufinus, oke. Silakan Bang. Suaranya sama seperti Bang Tommy atau ada sisi berbeda? Oh enggak, jadi saya lebih cenderung melihat ini dari sisi akademis. Kalau dikatakan terminologi pemiskinan di dalam istilah hukum itu pasti tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Bahwa semangat itu silakan saja, mungkin ada terminologi yang lain. Nah, tadi dikatakan masalah pencucian uang. Ini kita harus hati-hati. Mengapa saya katakan demikian? Karena bank pada saat dia dialirin dana, dia tulis bahwa ini bukan hasil dari pencucian uang. Nah, jadi kemarin Fatana dengan melalui perempuan-perempuan menerima, pedangdut menerima, mungkin akan bikin surat juga bahwa ini bukan hasil dari pencucian uang. Dia langsung selesai. Artinya dia tidak terlibat. Nah, hati-hati kita menggunakan, dulu pernah Kang Asep ini mengatakan bahwa hakim itu dianggap mengetahui. Ini yang kebablasan nih. Pendapat Kang Asep bahwa semua hakim dianggap semua mengetahui tentang kejadian yang ada di negeri ini. Ini salah betul. Tentang hukum. Bukan gitu. Karena Ius Suryanopit itu asli di dunia pun sama. Hakim dianggap tahu hukum. Itu Ya. asas dimanapun hukum itu berlaku. iya itu yang nggak benar. Soal hakim pada nggak tahu bodoh urusan pribadi itu hakimnya nggak pernah bukan. belajar. Tapi asasnya hakim dianggap tahu hukum. Itu jelas. Oh enggak, ini asas ini harus benar-benar kita salahkan. Kenapa? Bagaimana hakim dianggap tahu padahal goblok? Ini kan bahaya ini. Dia putuskan sesuatu menyangkut nasib orang lain, padahal dia tidak tahu tentang contoh. Apa sih placement? Di dalam proses pencucian uang itu ada 3 hal yang perlu kita lihat. Placementnya bagaimana? Ya. Bagaimana ini penempatan uang ini? Kemudian bagaimana proses layeringnya? Bagaimana proses konsolidasinya? Ini bukan hal yang mudah tiba-tiba ditempatkan selesai. Enggak demikian. Ada economic approach, ada law economic approach yang masuk di dalam hal ini bukan hanya kepada criminal law approach. Jadi hati-hati kita menggunakan supaya masyarakat ini kita didik dengan benar. Saya khawatir ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, ya kan dianggap ini merupakan sesuatu jurisprudensi. Pertanyaan saya, kasus Timan kenapa nggak jadi jurisprudensi? Kenapa? Tunggu dulu. Salah, akan diikuti. Yang mengajukan PK-nya bukan pihaknya. Tunggu dulu. Yang Enggak. Suaminya sedang buron. Ada pendapat yang mengatakan tadi bahwa kalau sudah diputus, kalau berbeda itu bukan otomatis. jurisprudensi. Enggak, itu otomatis. Itu salah. Pendapat itu pun salah. Apa coba digambarkan perbandingannya Tidak seperti apa? otomatis putusan yang diputuskan oleh hakim di Mahkamah Agung itu menjadi jurisprudensi. No, itu pendapat yang totally wrong. Salah, sangat salah. Kenapa?
Pertama, kita tidak menganut Anglo-Saxon. Kita tidak menganut jurisprudensi. Kalaupun ada putusan itu, setelah dilakukan cross eksaminasi kepada putusan itu, baik melalui hakim-hakim yang ada, dimasukkan, dibandingkan dengan putusan-putusan yang lain, mungkin akan bisa disebut cerminan, bukan jurisprudensi. Jurisprudensi tetap tuh gini, putusan satu diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, dan itu sama, dimuat dalam law report di Mahkamah Agung. Itu para hakim di tingkat jurisdiksi akan mengikuti putusan itu. Dan itu berlaku sampai tahun 70-an. Cuman sekarang satu hakim satu sama lain berbeda, karena mereka punya kreativitas. Itu balik lagi, Tapi kalau hukumnya benar tadi, misalkan Artijo mutus menggunakan pasal 18 pencucian uang, itu wajib diikuti oleh para hakim berikutnya. Tidak demikian. Ini pendapat yang salah. Ini tidak Justru demikian. karena hakim mengikuti, dasarnya ada ruang itu diberikan untuk itu. Enggak. Itu pendapat yang salah. Jadi harus dilakukan cross eksaminasi terhadap putusan itu, karena banyak hakim, maaf ya, yang tidak mengerti apa itu placement. Banyak hakim yang tidak mengerti apa itu namanya layering. Bagaimana prosesnya? Siapa yang terlibat, kapan, di mana, melalui, karena ini sangat kompleks. Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh, bisa terjadi yang namanya government crime. Baik, nanti kita lanjutkan. Bisa terjadi. Nanti kita lanjutkan. Betulkah banyak hakim yang tidak mengerti istilah-istilah tersebut? Nanti di sesi kami selanjutnya, tetap di debat. Baik, menjawab tadi tudingan. Saya menyebutnya tudingan karena mengatakan banyak hakim yang sebenarnya tidak mengerti apa itu TPPU. Kalau banyak, saya kira salah sekali, fatal. Gitu. Tapi ada. Hakim itu adalah sarjana hukum, pasti ngerti hukum. Di Fakultas Hukum diajarkan oleh Mami ini adalah hukum pencucian uang sejak 2002 ya. Jadi hakim-hakim ketika di Fakultas Hukum belajar. Ketika saya jadi hakim, kita belajar ke beberapa negara gitu. Soalnya beberapa hakim tidak belajar pencucian uang, dia tahunya cuci laundry gitu kan. Salah hakim itu sendiri gitu kan. Tapi faktanya bahwa hakim harus tahu hukum, itu ajas dikenal. Ius Suryanove hukum. Ius Suryanovit ya. Hakim dianggap tahu hukum. Artinya semua hakim harus tahu hukum-hukum yang berlaku. Soal dia nggak tahu hukum, berarti hakimnya nggak mau belajar ya. Soal pencucian uang tadi, betul ada beberapa hakim yang tidak belajar. Mungkin Mahkamah Agung belum nyampe. Tapi pelatihan Mahkamah Agung selalu mendidik para hakimnya untuk belajar pencucian uang. Soal penerapan pencucian uang, berbeda pendapat tadi soal layering, soal placement dan lainnya. Itu soal, ini gurunya pencucian uang para hakim diantaranya. Begini, sebelum Kang Asep promosi mengenai pendidikan hakim, sebetulnya nggak sesederhana itu. Yang dimaksud rekan saya Rufinus tadi, kalau cewek-cewek yang terima duit itu kemudian dianggap cuci uang, padahal definisi cuci uang udah kita tahu, uang yang dari cewek itu mesti kembali kepada dia, udah bersih itu cuci uang. Kalau gitu Fatanah makan bakso juga akan cuci uang. Semua akan cuci uang. Dia beli tusuk gigi, bayar parkir, cuci uang. Padahal definisi yang paling sederhana nih ahlinya nih. Cuci uang adalah uang itu bersih, di cleansing, dicuci, kembali lagi kepada dia. Pasal 5 itu patut diduga, patut diketahui. Makanya ketika penyanyi dangdut terima mobil, terima uang gede, harus diduga dong tahu. Kok suaminya, apalagi bukan suaminya, terima uang gede, patut diduga dong. Hasilnya suaminya uang itu sudah tercuci belum? 5 juta, dia kasih 1 juta. Harus hasilnya udah tercuci apa belum? Baik. Kita kasih kesempatan dulu untuk wanita. Mbak Yenti, silakan. Jadi begini. Tandul. Pencucian uang terutama untuk orang-orang yang menerima pasal 5. Pasal 5 itu begini Pak, kalau hanya untuk beli bakso ya enggak, berarti tukang bakso apa bedanya itu. dengan dia kasih cewek? Berbeda Pak jumlahnya. Ceweknya kasih mobil sama rumah. Uang itu enggak kembali ke anak saya. Baksonya yang bayar. Gini, harus ada patut menduga. Patut menduga itu, kalau harga bakso berapa sih? Siapa yang bisa patut menduga? Kalau siapapun pasti mampu beli bakso. Bu, saya mau tanya, sebentar. Saya mau tanya, tadi Kang Asep bilang patut diduga. Dan diketahui. Bagaimana caranya uang yang diterima oleh seseorang itu menjadi tidak patut diduga? Coba saya mau dijelaskan. Gimana itu? Ya begini. Konstruksi Jangan main di permukaan aja. Oh enggak, uang itu kembali enggak menjadi di undang-undang juga ada, tidak sesuai dengan profil karakter daripada pemberi itu sendiri. Kalau gajinya cuma 5 juta ngasih 10 juta kan patut diketahui dong. Dari mana dia? Kenapa 10 juta patut diketahui? Loh, sekarang gajinya 5 juta, dia ngasih 10 juta, dari mana 5 juta kalau nggak ngerampok? Kang Asep. Orang tidak harus terima gaji. Dia bisa ngajar kan kayak Kang emangnya Asep. pelihara tuyul. Bisa seminar. Gaji anggota DPR. Baik. Saya tengahi dulu. Silakan. Tahan dulu. Silakan. Ini menarik, tetapi jangan jadi debat kusir. Ya, saya pikir kita ini berbicara, ini praktisi hukum semua yang di depan ini. Harusnya acuannya hukum dong. Hukum itu kan berlaku ajas legalitas, ya. Persamaan hukum semua, aturan hukum semua itu sudah jelas.
Suatu perbuatan tidak bisa dilakukan di pidana kalau tidak ada acuan hukumnya. Itu ajas legalitas. Ingat itu dulu, ya. Itu kita harus berpijak kepada itu. Nah, kita kan kembali kepada apa yang dikatakan tadi, masalah NG. Ini menjadi berkembang, ya. Dia dihukum 12 tahun, terus dihukum lagi 39. Orang mengatakan, mengapresiasi bahwa ini adalah suatu perkembangan baru dalam penegakan hukum kita. Kalau menurut saya, orang mengaitkan lagi bahwa ini adalah jurisprudensi. Itu Pak Asep bekas hakim. Tetapi saya sayangkan, dia tidak mengerti itu arti bagaimana itu suatu ketentuan. Jurisprudensi itu putusan hakim loh. Jurisprudensi itu putusan hakim. Jurisprudensi harus tetap itu diikuti putusan-putusan berikutnya. Sorry soal itu saya lebih tahu. Saudara kan bekas hakim. Jurisprudensi itu putusan hakim itu. Saya juga kuliah sampai S2 Pak, saya belajar. Oh, saya S3. Berarti saya sayangkan Anda saya sayangkan tidak mengerti hal itu gitu loh. Anda sebagai seorang hakim tidak mengerti bagaimana proses hakim, untuk saya menjadi hakim, jurisprudensi. Justru itu. Anda bekas hakim. Iya, justru karena ngerti saya bicara soal itu. Soal pencucian uang tahun 2002 sudah keliling dunia saya belajar pencucian uang. Iya, tetapi tidak jaminan dari statement Anda yang salah dan keliru. Itu aja persoalannya. Kita ini berbicara masalah legalitas. Saya kan udah tadi. Iya, legalitas undang-undang pencucian uang diatur dan jelas pencucian uang ada. Apa yang dibicarakan legalitas. Saya satu-satu dulu berbicara kepada diatur pencucian uang. Baik, ditahan dulu. Kang Asep, silakan. Poinnya apa? Saya begini tadi, saya kembali lagi kepada hal jurisprudensi tadi, ya. Putusan NG belum bisa dikatakan bahwa itu adalah jurisprudensi. Karena masih ada proses, bisa PK, bisa berubah itu putusan nanti. Kan begitu. Nah, kalaupun itu menjadi suatu keputusan tetap harus dinilai rasa keadilannya. Melanggar ketentuan atau tidak. Kalau tidak melanggar ketentuan, baru itu dikatakan jurisprudensi, Bung. Bukan seperti Anda mengatakan jurisprudensi. Baik, terima kasih Bang. Ada yang ingin ditambahkan, Bang Rufinus tadi? Ya, jadi benar. Jadi kalau kita menganut kepada sistem Anglo-Saxon, Kang Asep ini sepenuhnya benar. Tapi lihat bagaimana derivasi dari putusan-putusan yang sudah ada menjadi acuan itu tidak otomatis, Pak. Tidak otomatis. Jadi kalau tidak salah beliau mengatakan tadi, Kang Asep ini adalah mantan hakim. Cuman masih hakim di pengadilan negeri. Jadi bagaimana proses jurisprudensi ini? Dulu kita sering diundang oleh Mahkamah Agung untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan yang sama. Yang mana yang bisa diambil, yang mana yang bukan. Karena banyak putusan-putusan, maaf Pak ya, maaf. 80 ke bawah, 90 ke bawah. Banyak putusan hakim itu yang amburadul. Satu kasus bisa 500 putusan. Satu kasus. Nah, jadi tolong kita lihat, jangan hanya ke depan, lihat ke belakang, bagaimana prosesnya juga gitu. Jadi saya setuju tadi, jangan kita kebablasan. Mari kita memberikan pendidikan kepada publik dengan baik dan elegan. Nah, kembali kepada masalah putusan NG. Putusan NG, saya yakin sepanjang itu ada di dalam tuntutan, mau dia merubah dari pasal berapa juga, silakan aja, itu sah-sah saja. Hanya jangan hakim di Mahkamah Agung mengambil menjadi posisi judis fakte. Jangan ini diambil dia hanya mengolah kalau ada kesalahan hukum. Tidak lagi dia menilai fakta. Jadi ini orang-orang yang bukan hukum harus memahami. Jangan tadi semangat keadilan, semangat pencucian uang, mari kita miskinkan. Tidak benar. Contoh-contoh yang begini harusnya kita rapikan dengan baik. Kalau memang ada teori pemiskinan, mungkin istilah-istilah hukum atau ekonomi yang menyangkut masalah aset recovery, release and discharge, whatever lah. Jadi itu nanti bisa dibuat pada saat di dalam dakwaan itu dibuat sedemikian rupa. Bahkan kerugian yang sifatnya intangible, yang bisa memiskinkan tadi, semangat itu diadopsi, tapi dalam terminologi yang layak gitu. Silakan aja. Mau dimiskinkan istilahnya silakan, tapi melalui proses hukum yang benar. Ini yang kita pengen, ini yang kita mau gitu. Oke, baik. Boleh dimiskinkan, boleh juga untuk komersial break Bang ya. Nanti kita berbincang lagi. Tetap bersama kami pemirsa di program debat. Baik, kita lanjutkan memberikan giliran untuk wanita dulu dari tadi. Dikeroyok oleh 3 orang. Mbak Yenti, biar lebih clear pada masyarakat. Sedikit saja mengenai begini. PPUI.
TPPU, tindak pidana pencucian uang itu pada intinya adalah barang siapa yang memanfaatkan atau menggunakan uang hasil kejahatan, ya, termasuk orang yang habis korupsi kemudian memanfaatkan atau orang-orang lain yang turut menikmati hasil kejahatan. Di dalam teorinya disebutkan memang enjoying his fruit of crime. Jadi menikmati hasil kejahatan. Tadi Pak Syotang tidak harus kembali Pak. Tadi Pak Rufidus mengatakan 3 stages untuk money laundering itu adalah placement, layering, integration atau consolidation. Tapi tidak harus tiga-tiganya terjadi. Bisa saja suatu kejahatan korupsi hanya terjadi placement saja. Artinya orang setelah korupsi kemudian beli mobil, itu sudah terjadi placement. Itu adalah money laundering. Berarti tidak harus ketiganya? Tidak harus. Kalau sampai ke consolidation atau integration itu baru kembali. Tapi tidak harus kembali Pak Syotang. Jadi kalau ada uang hasil korupsi kemudian diberikan, orang yang menerima itu akan kita lihat bahwa tadi istilah lifestyle, profile itu memang muncul dari teori-teori pada pengembangan teori tindak pidana pencucian uang, bukan mau-maunya dia. Iya, ya, yang artinya, dasar hukumnya belum ada kan? Baru dasar hukum apa? istilah-istilah Ada aja. Pak, ada tuh teorinya. Tetapi teori-teori itu teori kan gitu Bu. Loh, bukan, bikin undang-undang itu kan dari teori dulu dong. Dari teori difikirkan teorinya bagaimana, kemudian pertimbangannya untuk apa, considerationnya, teorinya dan lain sebagainya. Baru kita formatkan dalam undang-undang pasal-pasalnya, kita normatifkan di sana. Bahkan di penjelasan-penjelasan juga ada. Bahkan undang-undang yang baru, kalau penjelasan nggak jelas boleh mengacu kepada kasus-kasus. Jadi istilah-istilah itu juga lahir berkaitan dengan bagaimana sebetulnya pencucian uang. Semangat yang saya katakan tadi, semangat memiskinkan yang oleh sementara masyarakat inginkan dengan bahasa sederhananya, karena mungkin dia gregetan dengan koruptor. Karena koruptor jelas-jelas membuat mereka sangat menderita, sangat miskin. Mereka menginginkan seperti itu uangnya kembali. Tetapi berbicara tentang perampasan dengan putusan pengadilan atau penyitaan sebelumnya, itu kan bukan sesuatu yang baru. Tadi disebutkan pasal 39 KUHP ada, KUHAP ada, undang-undang korupsi berdasarkan pasal 18 ada. Fasilitas sangat, mekanisme sangat sempurna ada, sangat penuh dalam undang-undang TPPU mulai pasal 3, 4, dan 5 itu ada semua, arahnya adalah pada perampasan-perampasan. Saya mau tanya dulu, bahwa kita sepakat nggak bahwa itu adalah hasil dari sebuah kejahatan? Oh iya, the process of crime. Artinya yang Ibu maksud hasil dari sebuah kejahatan ini apa? Apakah kejahatan itu hanya diduga? Apakah kejahatan harus ada predicate crime-nya? Seperti apa? Supaya ini nanti mereka mengerti. Jadi gini, gitu loh. dalam undang-undang pencucian uang itu tidak, kalau saya ya, dalam teori saya dan karena disertasi saya 10 tahun yang lalu, memang kalau bagi saya adalah no money laundering without predicate offense. Tidak mungkin ada money laundering tanpa ada kejahatan utama. Kenapa? Nah, itu yang terjadi sekarang. Karena betul. Kejahatan Predikat crime. Sebentar saya cerita. Uang tuh diambilin dalam konteks money laundering. Loh bukan. Loh enggak, itu yang terjadi sekarang. Kejahatan 2010-2011. Oh ya, itu masalah praktek. Predikat crime-nya di situ, tapi melebar kemana-mana. Aset-aset yang diperoleh jauh sebelum itu. Bukan aset. Gitu Bu. Jadi gini itu ya. masalahnya. Jadi sebetulnya kejahatan utama menurut saya namanya money laundering adalah kejahatan asal tadi. Melakukan semua perbuatan apapun dikatakan memanfaatkan, menggunakan, menerima dari hasil kejahatan. Di mana ini adalah predicate offense. Predicate offense itu bukan patut diduga, itu betul-betul memang terjadi predicate offense-nya. Unsur patut menduga atau patut diduga itu adalah unsur yang melekat pada pelakunya. Bagaimana pelaku yang menerima itu memandang harta kekayaan hasil korupsi itu? Apakah dia patut menduga apa tidak? Saya percaya Bapak-bapak di sini semangat untuk anti korupsi, memberantas korupsi itu kuat begitu ya. Tapi apa kekhawatiran jika kemudian TPPU ini digunakan salah begitu atau seperti apa? Kekhawatiran kita adalah kalau kebablasan, ini tidak benar. Banyak hal itu ditabrak. Azas hukumnya kebablasan. Coba contohnya dengan Joko Susilo. Iya. Jelas KPK itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan atau penuntutan dalam hal tindak pidana pencucian uang. Itu tidak ada. Baik. Tidak pernah ada. Saya berikan kesempatan dulu. Silakan Bang Bahre. Ya, terima kasih Mbak. Masalah KPK dan TPPU ini. Ya, kalau saya ngelihat tadi perdebatan tadi, kayaknya bilangin teori dan keadaan. Munculnya teori itu adalah adanya keadaan. Makanya ada istilah-istilah yang muncul, itu karena adanya persoalan fakta-fakta atau keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau sekarang ini adanya teori baru, keadaan baru,
Karena kenyataannya sekarang ini tidak ada hakim yang kita lihat sekarang ini yang harus jadi pedoman. Makanya dengan adanya putusan Pak Artijo itulah yang harusnya kehausan kita dalam keadilan itu harus diapresiasi. Jika tadi dikatakan Bang Rufinus adanya kekhawatiran bahwa TPPU kemudian digunakan secara kebablasan seperti itu. Kalau cerita TPPU, KUHP sudah memberikan ruang itu. Kalau TPPU juga diikuti, kalau sistem hukum kita itu kan azas legalitas, adanya undang-undang kan begitu. Semakin adanya, semakin nggak jelas akhirnya. Akhirnya itulah yang diperdebatkan. Faktanya masyarakat terus dimiskinkan. Jadi begini, begini, sebentar. Biar sekarang cara ini, berpikirnya saya bisa adopsi. Cuman harus jelas bahwa fenomena yang sedemikian rupa saya setuju. Tapi kita lakukan menjadi hipotesa, kita uji kebenarannya. Justru hakimlah sekarang ini jadi ujung tombak kita. Karena saya, YLBHI dan beberapa LBH itu di seluruh Indonesia pasti dihadapkan dengan persoalan hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ya, sebentar. Apalagi pada saat saya menanggapi ini keliru ya. Ya. Bahwa lebih dominan kita dalam penegakan hukum itu mencari populer. Ini yang bahaya, ya. Saya tidak setuju istilah itu gitu loh. Kalau kita penegakan hukum, acuannya ada. Dia mengatakan tadi ajas legalitas. Terima kasih, udah mengerti hukum dia. Ya, bukan, justru pada saat undang-undang TPPU putusan tadi dikatakan itu putusan Pak Artijo tadi patut diapresiasi. Jadi gini Mas, tolong ya, gini. Gitu loh. KPK tidak mempunyai kewenangan di dalam melakukan tindak pidana pencucian. Kenapa? Dia tidak diatur. Dengar dulu. Keadilan itu juga bisa dilakukan oleh supaya tidak polisi, supaya tidak kejaksaan. Ya, karena undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang itu adalah di dalam undang-undang organiknya, bukan di dalam undang-undang pokoknya. Artinya apa yang dilakukan oleh KPK selama ini salah? Kewenangan itu tidak bisa diambil dari undang-undang lain. Nah, jadi proses hukum, struktur hukum kita harus paham. Persoalannya yang bahwa keadilan itu belum berpihak kepada masyarakat kita seperti ini, itu benar. Lakukan itu dengan baik. Jangan kamu menikah karena kamu sudah tua, lantas kamu cari wanita terus kamu kawin dengan paksa, nggak boleh. Lakukan dengan baik. Itu proses yang baik. Itu analoginya. Gitu loh. Gitu supaya benar. Jadi jangan semua ujuk-ujuk karena saya sudah tua. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami kembali saat lagi. Baik, sudah berdiri, sudah siap. Langsung saja pertanyaan saya. Sepakat tidak untuk memiskinkan para koruptor ini dengan penerapan TPPU? Apapun mau TPPU, apapun bentuknya, yang jelas vonis hakim harus memiliki roh keadilan untuk masyarakat itu. Karena apapun ceritanya, faktanya sekarang ini, ya kan? Karena seperti kita ini, kayak seperti LBH membantu masyarakat, ya kan? Tidak diberi uang. Nah, pertanyaan abang-abang kita ini berani tidak dibayar? Ini bukan curhat kan? Ini bukan curhat kan? Artinya semangat itu, apakah takut dimiskinkan, kemudian takut tidak dapat dari klien atau seperti apa? Jelas. Nah, semangat vonis yang rasa keadilan di masyarakat itu harus benar adanya. Karena ini bukan lagi sandiwara atau fakta dilihat masyarakat. Bagaimana vonis-vonis dari pengadilan atau dari hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Bukannya sedikit yang menyampaikan vonis ayam sekian, vonis koruptor sekian. Kalau rasa itu yang harus dimiliki oleh hakim. Kalau seandainya vonis itu dihukum mati pun saya setuju. Tidak. Sepanjang hal itu dilakukan melalui prosedur yang benar. Sepanjang hal itu menyangkut rasa keadilan. Jadi rasa keadilan itu bukan kepada besar atau lama seseorang ditahan. Bukan itu, Mas. Bukan itu. Bukan. Jadi, kita pun tidak sepakat hukuman mati. Arti keadilan juga itu bukan harus mati, harus habis. Iya. Tetapi logika hukumnya harus duduk. Kita lihat fakta sebenarnya bagaimana vonis-vonis hakim terhadap koruptor bisa dibandingkan dengan vonis-vonis pencuri, masyarakat kecil. Nah, rasa keadilannya. Supaya aman, kita tanya sekarang Ibu ini ahli yang namanya TPPU. Saya mau tanya, Bu. Apakah benar
KPK itu memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di dalam tindak pidana pencucian uang. Ini nih, biar kita dengerin. Saya akan mendengarkan dengan baik. Disertasinya cuci uang. Silakan Ibu. Begini, Biar Anda dengar. KPK itu kan memang punya kewenangannya penyidikan, yaitu jelas di dalam pasal 74, lebih jelas lagi dalam penjelasannya bahwa termasuk KPK sebagai penyidik. Memang tidak ada satu pasal pun yang mengatakan KPK berwenang menuntut pencucian uangnya. Dengar ini. Tetapi tidak satu pasal pun. Iya, di dalam undang-undang TPPU maupun undang-undang KPK itu tidak ada mengatakan KPK berwenang. Tapi sekarang kita begini, sekarang KPK melakukan penuntutan. Ya, kita secara teoritis melihat bahwa tidak ada satu pasal dalam undang-undang, menurut saya tidak ada undang-undang TPPU, tidak ada. Jelas. Tapi memang ada pasal di bawahnya mengatakan bahwa ketika ada tindak pidana pencucian uang yang mengikuti tindak pidana asalnya, maka digabungkan. Kan begitu kan? Digabungkan. Artinya apa? Ada penafsiran bahwa ketika penegak hukum menangani kejahatan utamanya, kemudian ada TPPU-nya digabungkan, maka itu adalah penegak hukum yang melakukan kewenangan adalah yang punya kewenangan kejahatan utama. Tapi itu penafsiran jadinya kan. Ya, permasalahannya KPK jalan begitu. Kemudian ternyata semua bergulir dan kita serahkan kepada hakim. Ya, dan hakim ada, walaupun ada juga yang dissenting opinion ya. Tetapi pada akhirnya hakim memutuskan bahwa itu diterima. Enggak, jadi begini Bu. Benar pasal itu ada. Yang pasti kita catat dulu, tidak ada satu pasal pun yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan TPPU. Tidak ada. Itu given. Kita akan tanya bagaimana, apa sih frasa daripada pasal yang mengatakan itu. Kalau ada ini diikut. Tapi ada jalan lain juga, Pak. Frasanya harus dinilai. Ya. Jadi tidak cukup hanya tapi ada jalan penafsiran gramatikal. Boleh. Boleh saja menafsirkan, tapi apakah itu artinya inti tidak boleh daripada juga keadilan berhenti yang di situ, disebut di tidak dalam ada. pasal Tapi itu? memang kita mengakui ada kekosongan hukum. Nah, ini harusnya segera diberikan pasal lah. Sisipkan pasal bahwa penuntut TPPU selain penuntut pada jadi begini Bu, di dalam proses pembuatan undang-undang itu begini, kita harus melihat dulu filosofi daripada undang-undang ini apa sih? Mengapa tidak ada pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan TPPU? Karena memang tidak itu diniatkan, makanya diatur di dalam organik ketentuan yang lain. Saya berbeda pendapat, justru saya melihat bahwa sangat penting TPPU dan kejahatan utama itu digabungkan dalam satu berkas, satu tuntutan. Itu malah justru di sana. Justru semangatnya ke arah sana. Semuanya kepentingan TPPU adalah bagaimana mengoptimalkan penegakan hukum terhadap kejahatan utama, yaitu korupsi. Sebagai contoh begini Pak ya. Oke, contohnya nanti ya Mbak ya. Kita masih ada waktu. Contohnya nanti. Saya harap Anda masih bersama kami. Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Baik, tadi sempat terputus, contohnya apa singkat? Begini contohnya ya, kalau kita tidak menggunakan TPPU untuk korupsi. Ketika putusan pengadilan mengatakan berdasarkan pasal 18 selain seseorang itu dipidana penjara kemudian denda dan membayar uang pengganti dan yang bersangkutan pada akhirnya tidak bisa membayarkan apa yang kita dapatkan hanya ditambahkan hukumannya, ya kan? Tetapi kalau dengan TPPU ketika dia mengatakan bahwa uang yang pada dia itu tidak akan sampai begitu karena uang itu mengalir sudah dikejar, artinya kalau dia mengatakan tidak punya, uangnya sudah tidak ada. Oke, tidak adanya itu kemana? Bangkrutnya itu bagaimana? Kebangkrutan berginya uang itu adalah pencucian uang. Artinya apa? Kita tetap mempunyai mekanisme hukum untuk menelusuri kepada siapa sih uang itu, malah sekaligus dikembangkan bahwa perkara ini ternyata bukan hanya dia saja yang bertanggung jawab, karena ada orang lain pun yang menikmati atau yang menadah tadi, dalam tanda petik saya meminjam kata-kata itu, dan orang itu harus kena TPPU juga. Oke, baik. Nah itu adalah optimal sekali. Bu, sebentar. Itu kelihatannya contohnya itu salah ya. Kalau seseorang itu sudah dihukum ya, mengganti rugi sekian, tidak bisa lagi dia dipidana khusus untuk pencucian uang. Itu salah betul. Bukan begitu Pak. Ya. Saya katakan tidak akan sampai pada uang pengganti yang tidak bisa dibayar kalau sejak awal pakai TPPU, bukan begitu.
Ya, saya juga dari tadi tidak tahu Anda mengatakan asas legalitas yang mana sih? TPPU sudah ada kok undang-undangnya 2002, 2003, 2010. Yang mana lagi? Betul. Ada, sudah ada legalitasnya. Iya. Tidak ada lagi, mestinya sudah tidak ada lagi pembicaraan tentang setuju apa tidak setuju TPPU digunakan untuk merampas atau mekanisme untuk merampas hasil-hasil kejahatan termasuk korupsi. Karena itu adalah yang Tidak sangat penting bisa bagi bangsa ini. serta-merta. Saya katakan tadi tidak bisa serta-merta. Kenapa? Karena perbuatan itu awalnya Bu, ada proses. Dimulai dari dakwaan, ada tuntutan, semua sudah terurai di situ. Tidak ujuk-ujuk di akhirnya ada lagi tindak pidana pencucian uang, nggak bisa. Gitu loh. Itu maksud saya. Sejak awal Pak ada. Sejak awal ada. Sejak awal. Bahkan ya kalau kita bicara semangat atau filosofinya TPPU, kita bisa masuk dari TPPU duluan dengan adanya bukti awal, ada rekening mencurigakan, ada satu bukti lagi orang masuk kepada TPPU. Sangkaan pertama TPPU dikembangkan nanti akan ketemu kejahatan utamanya. Itu adalah semangatnya dan banyak sekali kasusnya. Iya, itu dilakukan di dalam penyidikan. Itu udah semua itu pasti kalau memang itu Oh bisa saja Pak, semua kasus bisa saja berkembang. Berkembang juga bisa. Ya, saya singkat aja. Begini maksud saya. Coba kalau kita, tadi kan Ibu juga sepakat ajas legalitas. Kita lebih condong kepada hukum positif aja lah. Ibu tadi sudah mengatakan tadi ya, masalah tindak pidana pencucian uang, KPK bisa berdasarkan penafsiran tadi kan. Daripada kita menafsirkan hal yang pasti orang keberatan, lebih bagus itu berikan kepada jaksa dan kepolisian. Mereka juga penyidik kok. Tadi nggak cocok juga itu persoalan kita hukum kepada positif mereka. aja. Jangan sampai hanya KPK aja yang kita sanjung. Polisi itu, jaksa itu juga mereka penyidik. Saya nggak setuju juga hanya bercerita hukum positif saja. Kalau hukum itu tidak adil, itu bukanlah hukum. Baik itu positif atau tidak. Yang perlu kita tegaskan adalah bagaimana kalau berbicara kurang atau apa yang harus dilakukan, DPR lakukan apa yang menjadi kekurangan itu. Nah, persoalannya DPR juga mau melakukan itu, dia berpikir juga untuk menjerat dia juga kan gitu. Jadi begini Mas, mungkin juga dia melaksanakan putusan-putusan yang dilakukan saat ini oleh beberapa hakim itu saya sangat apresiasi sepanjang yang mengerek anut ini adalah hukum progresif. Sepanjang hal itu responsif saya setuju. Tapi jangan kebablasan demi keadilan. Pokoknya marah dibikin demo di situ demi keadilan. Bukan, kalau kita memang semangat untuk melakukan pemberantasan, silakan juga DPR juga siap juga untuk membantu proses tersebut. Jadi harus semua lini. Tapi kalau juga menghalang-halangi proses perubahan undang-undang apa segala macam tidak dilibatkan. Saya setuju itu. Jadi jangan dibebankan seluruhnya kepada majelis hakimnya. Mari semua komponen yang ada di masyarakat ini berbondong-bondong memberikan pemikiran yang benar agar korupsi ini hapus. Di legislatif, di eksekutif, di judikatif, semua terlibat. Saya sepakat dengan pengacara juga, Bang. Itu kesimpulan yang menutup perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf, waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu atas waktunya bersama kami. Dan Anda bisa menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi bersama dengan Indi Rahmawati. Saya Elvira Karunisa. Terima kasih, selamat malam.